Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tauhid fi'il. Hmm, Pengertian tauhid. Sigot tauhid merupakan bentuk masdar dari wazan tafa'al yang menggunakan maknanya isim fa'il muakkid. Tauhid bisa diucapkan dengan takkid, dan dengan takkid ketiganya memiliki arti yang sama. Menurut lugat, taukid artinya penguatan, pengukuhan, dan konfirmasi. Arti taukid secara harfiah ini luas jangkauannya, bisa digunakan untuk huruf taukid dan lain-lain. Namun dibahas dalam bab ini adalah taukid lafaz dan maknawi yang terdapat dalam kajian tawabi. Menurut istilah nahwu, taukid adalah tabi yang berfungsi menghilangkan kemungkinan keraguan atau anggapan yang salah atau tidak semestinya. Ada tiga istilah penting yang perlu diketahui, yaitu muakkid, muakkad, dan taukid. Ada taukid fi'il. Yang pertama nun taukid. Nun taukid yang berfungsi mentaukidkan kalimat fi'il itu ada dua bentuk, yaitu nun taukid tsaqilah dan nun taukid khafifah. Nun taukid diperbolehkan mentaukidkan fi'il amr secara mutlak, dan fi'il madi tidak boleh ditaukidkan secara mutlak. Adapun fi'il mudhari maka tidak boleh mentaukidkannya kecuali ketika fi'il tersebut didahului perabot amar. Yang selanjutnya wajib mentaukidkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari boleh ditaukidkan di dalam 4 keadaan, yaitu ketika fi'il mudhari jatuh setelah tolab, yaitu lam amar, nahi, lamul istiham, tamami, taroji, arad, dan tadlil. Yang kedua, fi'il mudhari menjadi syarat yang jatuh setelah perabot syarat yang dibarengi dengan zaidah. Yang ketiga yaitu fi'il mudhari dinafikan dengan la, dengan syarat dia menjadi jawabnya qasam. Selanjutnya yang keempat yaitu fi'il mudhari jatuh setelah zaidah yang tidak didahului perabot syarat. Nah, selanjutnya yaitu dilarang mentaukidkan fi'il mudhari. Tidak boleh mentaukidkan fi'il mudhari dengan nun di keempat keadaan, yaitu ketika fi'il mudhari tidak didahului alat yang memperbolehkannya untuk ditaukidkan, seperti qasam, tolab, nafi, jaza, dan zaidah. Yang kedua, ketika fi'il mudhari dinafikan dan jatuh setelah perabot jawabnya qasam. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketika fi'il mudhari itu untuk zaman hal. Yang keempat, ketika fi'il mudhari dipisahkan dari lam jawab qasam. Hukum nun taukid dan fi'il yang ditaukidkan dengannya. Nun taukid yang pertama, nun taukid khafifah tidak boleh jatuh setelah dhamir tsaniyah, sehingga tidak boleh diucapkan. Setelah nun niswah, sehingga tidak boleh diucapkan. Nun taukid khafifah bisa jatuh setelah wawu jamak dan ya mukhatabah. Yang kedua, nun taukid khafifah tidak boleh jatuh setelah dhamir tsaniyah, maka alif ditetapkan dan nun taukid tsaqilah dikasrahkan. Karena ini merupakan nun taukid itu dengan tsaniyah dalam isim. Jika fi'il mudhari'nya dirofahkan, maka nun alamat rofa juga dibuang supaya 3 nun tidak terbuang dalam satu kalimat. Yang ketiga yaitu ketika nun taukid jatuh setelah wawu jamak yang huruf sebelumnya dhammah, atau ya mukhatabah yang huruf sebelumnya kasroh, atau wa jamak atau ya mukhatabah dibuang karena khawatir berkumpulnya dua huruf mati dan harokat huruf sebelum wawu-nya ditetapkan seperti keadaan-keadaan semula. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu jika huruf sebelum wawu jamak dan ya mukhatabah yang bertemu dengan nun berharokat fathah, maka wawu dan ya ditetapkan. Yang kelima yaitu ketika nun taukid masuk pada huruf akhir fi'il yang diisnaadkan kepada fi'il dhamir
mustatir atau isim zohir, maka huruf terakhir diidhofakan. Yang keenam yaitu ketika kita mentaukidkan fi'il amr yang dinabikan dengan membuang fi'il akhir, atau fi'il mudhari yang dijazamkan dengan membuang huruf akhir, maka kita kembalikan huruf akhirnya jika huruf tersebut adalah ya atau waw dengan dinabikan fathah. Yang ketujuh yaitu nun niswa menyandingi nun taukid sakilah, maka wajib untuk memisahkan keduanya dengan alif karena tidak berkenan berkumpulnya beberapa nun. Nun taukid wajib dikasroh untuk menyerupakan dengan nun yang jatuh setelah alif tsaniyah. Adapun nun taukid khafifah maka tidak diperbolehkan jatuh setelah nun niswah seperti yang telah dijelaskan. Nah, yang ke-8 yang terakhir, nun taukid khafifah ketika disandingi huruf mati, maka nun itu dibuang untuk menyandarkan huruf bertemunya dua huruf mati seperti yang alasannya adalah dan diperbolehkan untuk menggantinya dengan alif waqaf. Yang kedua yaitu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah masdar fadhal atau pelengkap yang menghubungkan bagi makna amilnya untuk menjelaskan nau atau jenis amilnya atau bilangannya. Salah satu fungsi maf'ul mutlak adalah mengukuhkan dan menguatkan amilnya. Dalam hal ini yaitu fi'ilnya. Yang B, pembagian maf'ul mutlak. Masdar yang menjadi maf'ul mutlak ada dua, yaitu masdar lafzi. Masdar lafzi yaitu apabila masdar itu sesuai dengan lafaz fi'ilnya. Lafaz lafzi adalah yang kedua yaitu masdar maknawi, yaitu apabila masdar itu sesuai dengan fi'il dengan makna fi'ilnya walaupun berbeda secara lafaz. Yang ketiga yaitu huruf jawab dalam taukid pengukuhan atau untuk qasam sumpah yang terletak sebelumnya umumnya berkumpul dengan lam qasam dan kalimatnya setelah berupa fi'il mudhari. Selanjutnya yaitu qad. Adapun qad itu bisa masuk dalam dua fi'il yaitu fi'il madhi dan mudhari. Yang pertama pada fi'il madhi. Ketika masuk fi'il madhi qad ini bermakna tahqiq, yaitu kesungguhan atau kebenaran. Terus bermakna tawaqqa, yaitu peristiwa yang ditunggu dan akan terjadi dalam waktu dekat. Selanjutnya bermakna takriyat, yaitu menunjukkan bahwa peristiwa yang akan terjadi itu tidak jauh dari waktu pelaku saat ini atau barusan. Yang kedua pada fi'il mudhari, makna qad pada fi'il mudhari yaitu bermakna taklil, yaitu menunjukkan makna terkadang. Yang kedua bermakna taksir, yaitu menunjukkan sering. Sekian materi yang saya sampaikan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.